Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dani Jin Hidayat dengan NIM 2106171 dari Teknik Informatika kelas E21. Nah, saya di sini akan memaparkan tentang teori bahasa utama, kompilator, dan aturan produksi. Nah, saya di sini sudah mencari proses kompilasi pada pemrograman tertentu. Nah, di sini dijelaskan juga compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini ada juga beberapa dua tahap ya. Ada pas analis sama pas sintesis. Nah, pas analis dulu ya yang dibahas. Ini ada 3 bagian. Nah, saya dari pertama dulu, lexical analyzer. Pada compiler ini biasa juga disebut sebagai scanner. Lexical analysis adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Lanjut, yang kedua, syntax analyzer. Tahapan ini adalah tahapan yang bisa disebut juga parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan hasil dari lexical analysis diurutkan untuk disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Lanjut, yang ketiga ada semantic analyzer. Ini tahapan yang merupakan penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan ya antara pas analis dan pas sintesis compiler. Nah, sekarang ada di sini akan membahas pas sintesis. Ada beberapa, ada 5 bagiannya. Ada yang satu dulu ya, intermediate code generator adalah tahapan awal yang pas sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree, lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree, address code, dan quadruples atau triples. Nah, seperti itu. Lanjut, ada code of teacher. Ini adalah suatu tahapan yang dilakukan pada pengoptimasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Nah, yang ketiga ini ada kode generator. Tahapan ini adalah tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi dalam bentuk antara dengan diterjemahkannya ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Nah, seperti itu. Lanjut, ada simbol table manager. Simbol table manager ada struktur data yang dengan di record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Lalu ada error handler. Error handler adalah merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Nah, seperti itu ya pada pemaparan yang satu ya. Ada juga pemaparan yang kedua adalah buatlah contoh produksi yang sesuai ketentuan minimal 5 ya. Nah, seperti ini saya di sini ya. Nah, contohnya saya sebutkan dulu ya. Nah, aturannya ya. Dalam aturan produksi itu adalah alfa ditulis dengan huruf besar. Tidak boleh kosong dan tidak boleh juga terminal. Nah, betanya ditulis dengan huruf kecil dan boleh memiliki variabel yang terletak di paling kanan. Nah, seperti itu ya. Oke, sini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Yang satu ada alfa A besar dan betanya C kecil. Ini B-nya besar, betanya D besar sama C kecil, alfanya B besar, betanya A kecil, dan ini ada D besar, betanya B besar, dan alfanya D besar, dan yang terakhir betanya C, dua-duanya kecil ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, sekian dari pemaparan tentang materi kompilator dan aturan produksi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak atau patah-patah tadi ya di video ini ya.
Mohon maaf banget, selaku ibu dosen, Ibu Fitri, mohon maaf banget kalau video ini kurang menarik gitu, kurang jelas juga ya. Mohon maaf banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.